Halo pemirsa, senang sekali saya dapat menemani waktu Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Audina, inilah catatan redaksi selengkapnya. Pemirsa, insiden penikaman terjadi di Pasar Angso 2, Kota Jambi. Seorang pedagang pempek menikam dua pria yang diduga preman pasar, hingga menyebabkan satu orang tewas dan satu lainnya luka berat. Polisi saat ini masih memburu pelaku dan menyelidiki motif kejadian. Kericuhan terjadi pada Kamis 1 Mei 2025 di tengah keramaian Pasar Angso 2, Kota Jambi. Seorang pedagang pempek terlihat cekcok dengan dua pria yang diduga merupakan preman pasar hingga berujung pada penikaman brutal. Dalam insiden tersebut, suatu korban dinyatakan tewas di tempat, sementara satu lainnya harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Pelaku tersebut langsung melarikan diri usai melakukan aksinya menggunakan senjata tajam. Penikaman Pak di Pasar Angso 2. Ya memang tadi saya baru dapat informasi, ya hari ini saya dengan Pak Kasat Reskrim ada kejadian perkelahian yang mengakibatkan adanya luka. Untuk sementara dalam tahap penyelidikan ya untuk orang yang sekarang saat ini yang dikenal inisial A dengan tinggal di Pulau Pandan. Untuk sementara yang bersangkutan adalah korban. Tapi untuk perkaranya masih kita tahap penyelidikannya. Kondisi kena disabet dan yang bersangkutan sekarang ada di rumah sakit Bayangkara. Pedagang Pak. Untuk korban sendiri sama pedagang. Kalau untuk masih dalam tahap penyelidikannya, teman-teman. Oke, makasih. Pihak kepolisian kini tengah memburu pelaku dan mendalami motif dari penyerangan tersebut. Dugaan sementara, peristiwa ini dipicu oleh aksi pemalakan terhadap pedagang yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Insiden ini kembali menyoroti persoalan keamanan di pasar tradisional serta keberadaan oknum preman yang meresahkan pedagang kecil dan pengunjung pasar. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Ya, pemirsa, kasus penikaman di Pasar Angso 2, Kota Jambi terus menjadi perbincangan di media sosial dan beredar berbagai spekulasi terkait motif kejadian. Terkait hal ini, Kapolresta Jambi menegaskan peristiwa ini murni dipicu cekcok di jalanan. Pelaku penikaman terhadap dua orang di Pasar Angso 2 yang terjadi pada Kamis pagi 1 Mei 2025 menyerahkan diri ke polisi. Pelaku diketahui berinisial GES, 33 tahun, warga Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Pelaku mengatakan saat itu ia baru selesai berjualan dan hendak berbelanja bahan baku pempek. Namun sesampainya di Pasar Angso 2, cekcok pun tak terhindarkan saat korban memotong jalan pelaku dan melontarkan ucapan bernada keras. Adu mulut pun berlanjut hingga pelaku ditendang dan sepeda motornya terjatuh. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutandinaga menyampaikan, setelah sempat dilerai oleh istri korban pun kembali mendatangi pelaku bersama temannya dan menghantam kepala pelaku menggunakan pecahan batu bata hingga kepalanya berdarah. Karena emosi, pelaku pun mengeluarkan pisau dari dalam tas dan menikam korban AA sebanyak 2 kali, serta menyabetkan ke arah dada hingga korban tewas di tempat. Sementara satu korban lainnya berinisial AF mengalami luka dan kini dirawat intensif. Usai menikam korban, pelaku langsung melarikan diri. Namun pada Jumat sore, pelaku pun menyerahkan diri ke Polresta Jambi. Beberapa barang bukti dari sebilah pisau yang dimiliki oleh tersangka, batu ini juga yang dipakai untuk memukul. Bukan, ini batu yang dipakai oleh korban untuk memukul tersangka. Pasal yang dikenakan? Pasal yang digunakan pasal 351 ayat 3 ya. Pelaku menyerahkan diri ya Pak ya? Ya, betul. Pelaku menyerahkan diri kepada Kasat Reskrim sama Kapolsek. Ya, pada saat itu memang kita melakukan pengejaran. Pelaku sendiri pada saat setelah melakukan tindak pidana melarikan diri ke dekat kebun-kebun yang dekat rumah pelaku tersebut, sehingga ketika dia sudah mulai agak sadar, dia menelpon orang tuanya atau keluarganya ya untuk bagaimana akan
seterusnya. Jadi akhirnya orang tuanya atau keluarganya menelpon ataupun melakukan hubungan dengan Pak Kapolsek dan Pak Kasat Reskrim. Dari insiden tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pisau sepanjang 30 cm, pakaian berlumuran darah, pecahan batu bata, dan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Pelaku kini dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Ya, pemirsa, kasus penikaman di Pasar Angso 2, Kota Jambi terus menjadi perbincangan di media sosial dan beredar berbagai spekulasi terkait motif kejadian. Terkait hal ini, Kapolresta Jambi menegaskan peristiwa ini murni dipicu cekcok di jalanan. Terkait kasus penikaman di Pasar Angso 2 pada Kamis 1 Mei 2025 lalu, banyak masyarakat berspekulasi di media sosial terkait motif kejadian. Salah satunya yakni dipicu oleh narkoba, perebutan wanita, dan masalah hutang piutang. Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Jambi Kombes Pol Boysu Tanbidaga menegaskan bahwa kejadian ini tidak terkait dengan isu peredaran narkoba atau perebutan wanita maupun hutang piutang, seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ia memastikan insiden ini murni diawali dari cekcok biasa di jalan dan pelaku serta korban pun tidak saling mengenal sebelumnya. Tidak hanya mengungkapkan fakta penyebab kejadian, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pisau sepanjang 30 cm, pakaian korban yang berlumuran darah, pecahan batu bata, dan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Jadi nggak ada itu tentang katanya penjualan sabu, termasuk katanya perebutan wanita, utang piutang. Orang ini sama-sama tidak saling kenal. Ya, terjadilah suatu hal yang sebetulnya kita sangat sesalkan. Ya, kita sudah mengidentifikasi juga, kita juga bertanya di sana. Ya, pelaku ini juga tidak kenal dan tidak punya masalah apapun. Ya, pelaku juga dikenal baik ya. Jadi tidak ada masalah. Cuman karena hilapnya situasi mungkin yang memang pada saat itu tiba-tiba sangat cepat, hanya gara-gara berpapasan, menikung, ya. Si korban ini melakukan maki dia, marahin dia. Mungkin karena dia kaget juga, dia pun maki lagi, tidak terima. Selesai, si korban pulang mengatakan istrinya, dendam dia, marah dia, ketemukan lagi, dicari pelakunya. Jadi nggak ada masalah cinta segitiga, tentang utang piutang, dendam, apa pembelian sabu dan lain sebagainya, nggak ada. Diberitakan sebelumnya pelaku telah menyerahkan diri ke Polresta Jambi pada Jumat sore dan kini resmi ditahan. Ia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan. Kisah memilukan kembali terjadi di Kota Jambi. Seorang pemuda nekat menikam pria yang diduga selingkuhan ibunya setelah memergoki keduanya di dalam kamar rumahnya. Tak hanya pria tersebut, sang ibu pun ikut menjadi korban amukan anak kandungnya sendiri hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa berdarah ini terjadi di kawasan Lorong Siswa, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Pelaku bernama Rajesh Kurnia Lubis, 22 tahun, yang merupakan anak dari korban sendiri. Berdasarkan informasi dari Kapolsek Kota Baru AKP Jimmy Fernando saat dikonfirmasi menyampaikan, aksi berdarah ini berawal ketika Rajesh pulang ke rumah saat jam istirahat kerja di PT Pertamina. Namun setibanya di rumah, ia mendapati pintu terkunci dan tidak mendapat respon dari dalam rumah meski telah memanggil dan mengetuk pintu. Setelah berhasil masuk melalui pintu depan, Rajesh berjalan ke arah dapur dan bertemu ibunya, Eni Suryani Siregar, yang tampak panik dan pucat. Kecurigaan Rajesh pun memuncak saat ia membuka lemari di dalam kamar dan menemukan seorang pria tanpa busana bersembunyi di kolong tempat tidur. Tanpa pikir panjang, pelaku mengambil pisau dari dapur dan langsung menyerang pria tersebut yang diketahui bernama Andi Mufhadal. Tikaman pertama mengenai punggung korban, dan saat hendak menikam lagi, sang ibu mencoba melerai, namun justru tertikam juga di bagian punggung. Tak berhenti di situ,
Rajes kembali mengejar Andi hingga keluar rumah dan kembali menghujani tikaman hingga korban bersimbah darah. Menanggapi kasus tersebut, Kasih Humas Polresta Jambi, Ibda Dedi membenarkan kejadian tersebut. Lalu ia menyampaikan bahwa pelaku saat ini telah berhasil diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kota Baru. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya kita juga dapat informasi bahwa ada kejadian penikaman di daerah Sukakarya yang saat ini ada di media sosial. Itu memang benar setelah kita cek kejadian tersebut, dan pelaku sudah diamankan oleh Reskrim Polsek Kota Baru. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif. Sementara motif itu? Sementara motif kejadian tersebut masih didalami oleh Satreskrim Polsek Kota Baru. Kejadiannya di? Informasi untuk kejadiannya itu di seputaran Desa Sukakarya. Selanjutnya, kedua korban, sang ibu dan pria tersebut, kini dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Ya, pemirsa, dalam kasus penikaman yang terjadi pada Kamis 12 Juni 2025 di Lorong Siswa, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, di mana seorang anak kilaf menikam kekasih ibunya. Polsek Kota Baru pun berhasil mengamankan pelaku dan melaksanakan ungkap kasus tersebut pada Jumat 13 Juni 2025. Pelaku yakni Rajes Kurnia Lubis, 22 tahun, berhasil diamankan oleh Polsek Kota Baru seusai melakukan penikaman terhadap pacar ibunya, yakni Andi Mufadal. Lantaran memergokinya sedang berduaan di dalam kamar bersama ibunya yang bernama Eni Suryani Siregar. Kapolsek Kota Baru AKP Jimmy Fernando mengungkapkan, saat itu pelaku yakni Rajes memergoki aksi tidak senonoh yang dilakukan ibunya bersama pacarnya. Karena terbawa emosi, akhirnya pelaku pun kilaf dan mengambil pisau lalu menusuk ke pacar ibunya. Korban Andi Mufadal mengalami 4 tusukan, sementara ibunya Eni Suryani Siregar mengalami 1 tusukan akibat melindungi sang kekasih. Ini berawal dari Rajes Kurnia Lubis ini ketika pulang dari kerja di Pertamina, dia menggedor-gedor rumahnya, kemudian tidak ada suara dari dalam. Kemudian ketika dia mendengar tidak ada suara, dia mencoba untuk masuk ke rumah lewat pintu belakang. Kemudian pintu belakang juga terkunci, dia masuk ke rumah melalui pintu depan. Dan dia mengecek, ternyata ada suara di dalam rumah dan berasal dari dalam kamar. Menurut keterangan dari tersangka sendiri, suara dari dalam kamar itu seperti suara yang sangat gaduh. Jadi tersangka ini berusaha masuk dan mendapati bahwa orang tua dan lelaki yang ada dalam kamar tersebut tidak menggunakan busana. Apakah dia kenal dengan yang pria itu? Untuk tersangka sendiri kenal dengan pria tersebut yang diduga menjadi pacar dari orang tuanya, di mana ketika tersangka melihat dalam kondisi tersebut, disitulah seketika emosi tersangka hilap dan kemudian ke dapur mengambil sebilah pisau dapur dan kemudian melakukan penusukan kepada laki-laki tersebut yang bernama Andi Mufadal. Ada berapa tusukan, Pak? Untuk korban sendiri mengalami 4 tusukan, Andi Mufadal dan Eni Suryani melindunginya terkena 1 tusukan. Pasal yang disangkakan, Pak? Untuk pasal yang disangkakan, kita sangkakan di 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Selanjutnya, pelaku Rajes Kurnia Lubis harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Pemirsa, akibat pengaruh judi slot, seorang remaja di Desa Terusan, Kecamatan Marosopo Ilir, Kabupaten Batanghari, tega melukai ibu kandungnya, hingga sang ibu mengalami luka serius di bagian lengan kirinya. Insiden tersebut disebabkan oleh sang anak yang mengamuk tidak diberikan uang oleh sang ibu.
Seorang remaja berusia 16 tahun berhasil diamankan warga Desa Terusan, Kecamatan Marosupu Ilir, Kabupaten Batanghari, setelah mengamuk kepada sang ibu menggunakan sebilah pisau. Remaja tersebut mengamuk setelah sang ibu tidak memberikan uang yang diminta sang anak untuk keperluan bermain judi slot. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Marosupu Ilir, Ibda Rudi Sugara. Dirinya mengungkapkan pelaku berinisial HB meminta uang kepada sang ibu untuk bermain judi slot. Karena tidak diberikan, HB lalu mengejar sang ibu dengan sebilah pisau. Melihat hal tersebut, warga sekitar langsung mengamankan HB. Namun saat diamankan, HB memberontak hingga pisau di tangannya mengenai sang ibu. Alhasil, sang ibu mengalami luka sayat pada lengan kiri dengan mendapatkan 13 jahitan. Mendapat laporan dari warga yang bahwasanya ada kejadian di Desa Terusan untuk anaknya itu berupaya melakukan penganiayaan terhadap ibunya, dan kemudian masyarakat mengamankan anak tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian Polsek Marosupu Ilir dalam hal ini. Setelah kita periksa saksi, ternyata ceritanya si anak ini meminta uang kepada ibunya dengan tujuan ingin dipergunakan untuk slot. Namun tidak diberikan ibunya kepada anak itu, sehingga anak itu mengambil pisau. Dan pisau tersebut diamankan oleh warga. Terjadilah perebutan sajam dan melukai tangan ibunya tanpa disengaja. Namun kita tetap akan berkoordinasi dengan pihak bapak dan lima bagaimana nanti proses penanganannya, karena ini anak di bawah umur. Sementara itu, Kepala Desa Terusan Ignat turut membenarkan insiden tersebut. HB kerap meminta uang kepada orang tuanya dan selalu diberikan. Namun pada saat kejadian, orang tua HB tidak memberikan uang sehingga HB memberontak dan melukai sang ibu. Jam 17.04 di RT 3 Desa Terusan. Mungkin sudah sering itu dilakukannya terhadap orang tua. Nah, kemarin mungkin dia minta tidak dipenuhi, dia ngamuk ke bapaknya. Namun ibunya datang untuk melerai sehingga ibunya yang kena senjata tajam. Tangan sebelah kiri itu ada 13 jahitan. Kemarin sudah dibawa ke puskesmas dan kurang lebih 1 jam sudah bisa pulang ke rumah. Itu sudah kita amankan dan dibawa ke Polsek Marosupu Ilir. Nah, sebenarnya ini yang pertama ini akibat dari narkoba dan judi online, sehingga anak ini sudah parah. Setiap hari dia minta ke orang tuanya, dan mohon maaf mungkin kehilapan orang tuanya selalu di. Muhammad Aryuda, JEK TV, melaporkan. Insiden penikaman yang dilakukan oleh seorang pedagang pempek di Pasar Angso 2 Kota Jambi menyisakan keprihatinan mendalam, di mana 1 orang tewas dan 1 lainnya luka-luka hanya karena perselisihan di jalanan. Terkait kejadian tersebut, Polresta Jambi mengimbau kepada masyarakat agar menahan emosi saat ingin menyelesaikan berbagai permasalahan. Peristiwa berdarah di tengah keramaian Pasar Angso 2 pada Kamis 1 Mei lalu menjadi bukti nyata bahwa kemarahan sesaat dapat berujung pada tragedi panjang, di mana seorang pedagang pempek berinisial GS, 33 tahun, hilaf menusuk 2 orang setelah kepalanya dipukul menggunakan batu hingga berdarah. Diketahui cekcok dipicu oleh aksi saling salib di jalan dan ucapan bernada keras, hingga berlanjut ke aksi pemukulan oleh korban menggunakan batu bata ke kepala pelaku. Dalam kondisi berdarah dan emosi pemuncak, pelaku membalas dengan pisau dan menyebabkan korban AA tewas di lokasi. Menanggapi kejadian tersebut, Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Hendra Wijaya Manurung mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpancing emosi saat menghadapi konflik di jalan. Ia mengatakan bahwa keputusan yang diambil saat kepala panas justru membuka ruang untuk penyesalan yang tak berujung. Jadi ketika ada percekcokan, ada masalah, tolong diselesaikan dengan kepala dingin. Karena keputusan yang diambil pada saat kepala panas, keadaan emosi, pasti hasilnya
kurang baik. Inilah yang terjadi pada kejadian ini. Ya, diimbau kepada masyarakat khususnya Jambi, kalau ada pertikaian jangan emosi, jangan ambil keputusan sendiri, apalagi main hakim sendiri. Mungkin itu. Kilap jangan menjadi kalap. Ya, angkat BB, pegang BB-nya. Kilap jangan. Kompol Hendra juga menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan dengan kepala dingin dan melalui jalur hukum. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit bahwa sesaat emosi dapat menghancurkan semuanya. Bijak di jalan, sabar dalam konflik, dan percayakan persoalan pada hukum. Hedi Zulkifli, JEK TV melaporkan.